Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sepsepuloh dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB akan menyampaikan kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api. Topik 10, Dinamika dan Proses Gunung Api. Segmen 6, Dinamika Produk Letusan. Proses dinamika magmatisme di bawah dan proses di permukaan saat lava mengalir akan terekam dalam tekstur dan struktur aliran lava dan lava dome. Tekstur dan struktur yang umum dijumpai berupa porfiritik, avanitik, struktur aliran, dan autobreksia. Tekstur porfiritik terbentuk saat magma mendingin dan memadat dalam dua tahap sebagai berikut. Fenokris terbentuk di awal secara lambat dan saat masih berbentuk fluida di bawah permukaan. Saat terjadi letusan, pendinginan secara cepat terjadi yang membentuk massa dasar berupa gelas vulkanik atau mineral dalam ukuran yang lebih kecil. Kelimpahan fenokris dapat mencapai 50%, volume berukuran 1 mm sampai 3 cm, dan umumnya berbentuk euhedral subhedral. Satu aliran lava umumnya memiliki mineralogi, kelimpahan, dan distribusi fenokris yang sama menurut McPhee tahun 1993. Berikut menunjukkan tekstur porfiritik pada pengamatan mikroskop polarisasi yang memperlihatkan fenokris euhedral untuk mineral plagioklas. Struktur aliran di lava berkembang saat berada di konduit dan saat mengalir keluar ke permukaan. Struktur aliran dapat teramati menerus secara lateral dalam beberapa meter sampai lebar umumnya beberapa milisentimeter bahkan beberapa meter, menurut McPhee dan kawan-kawan tahun 1993. Autobreksia umumnya dijumpai di bagian atas, dasar, dan sisi luar suatu aliran lava. Hal ini terbentuk karena bagian tersebut lebih dingin, kental, dan lebih getas, menurut McPhee tahun 1993. Berikut disampaikan studi kasus mengenai dinamika letusan Gunung Etna pada tahun 2015 yang terdokumentasikan dengan cukup baik. Gunung Etna adalah gunung api tertinggi di Italia yang memiliki karakteristik letusan efusif strombolian dengan selingan letusan eksplosif subplinian. Pada saat letusan strombolian, Gunung Etna akan mengeluarkan pancuran dan aliran lava. Pada 3-5 Desember 2015, terjadi letusan eksplosif kuat yang menghasilkan material piroklastik. Gambar di belakang merupakan foto letusan eksplosif pada tanggal 4 Desember 2015. Letusan eksplosif menghasilkan piroklastik jatuhan berupa pumice dan skoria. Sedangkan letusan efusif menghasilkan aliran lava basalt hingga andesit basaltik. Hasil pengamatan oleh Pompilio dan kawan-kawan tahun 2015 menunjukkan pada letusan pertama hingga letusan terakhir menunjukkan perubahan morfologi butiran piroklastik. Material letusan awal cenderung memiliki bentuk yang blocky sebagai penanda proses fan clearing atau pembongkaran diatrema yang dipenuhi oleh lava beku pada letusan sebelumnya. Bentuk fluidal dan spongy meningkat menuju letusan terakhir, menunjukkan magma yang semakin lancar naik ke permukaan karena diatremanya sudah terbuka. Berdasarkan densitas vesikuler, peningkatan jumlah vesikuler menunjukkan akhir fase letusan akibat proses degassing yang semakin intensif. Berdasarkan densitas kristal, keberadaan kristal yang semakin sedikit menuju akhir fase letusan menandakan semakin tingginya kecepatan naik magma akibat tekanan gas yang meningkat serta kondisi fan yang telah terbuka. Keempat, periode letusan ini menunjukkan fase letusan eksplosif mulai dari fan clearing, kataklismik, dan menuju pembentukan lava dome. Berdasarkan hasil pengamatan Pompilio dan kawan-kawan 2015 yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dimodelkan bahwa
Pada letusan eksplosif yang awal terjadi fan clearing, ditandai dengan kognat berupa piroklastik berukuran blok dalam jumlah yang banyak. Setelah itu, terjadi puncak letusan atau kataklismik yang ditunjukkan oleh jalur diatrema yang semakin lebar, di mana jumlah material kognat dan juvenil hampir berimbang. Pelebaran terus terjadi seiring dengan material juvenil yang dikeluarkan dengan jumlah yang semakin banyak sebagai penanda bahwa fase letusan sedang menuju akhir atau pembentukan kembali sumbat lava. Demikian kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api. Kita akan bertemu di segmen selanjutnya. Terima kasih.